Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Pak Joko dan rekan-rekan. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Akbar Iqbanul Farisi, biasa dipanggil Akbar. Saya dari Prodi Manajemen kelas 103. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tugas UTS semester 1 mata kuliah Ekonomi Mikro saya dengan Bapak Joko Suharyanto, SE, MM, CPOD selaku dosen pengampu. Adapun tema ulasan yang diberikan oleh Pak Joko selaku dosen pengampu saya adalah terkait kebijakan mikro yang pernah dikeluarkan atau ditetapkan oleh pemerintah dari era reformasi hingga era pemerintahan saat ini. Di sini saya akan coba mengulas tentang pajak penghasilan dan insentif UMKM yang merupakan salah satu strategi pemerintah untuk memperkuat sektor ekonomi mikro. Yang pertama, latar belakangnya. Pajak penghasilan atau PPH adalah salah satu sumber pendapatan negara dalam sistem perpajakan di Indonesia. Pada usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, kebijakan pajak ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan sektor yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Kebijakan pajak penghasilan terbaru. Kebijakan terbaru mengenai PPH untuk UMKM diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, PP 23 2018 yang berlaku pada 1 Juli 2018. Kebijakan ini menggantikan PP Nomor 46 Tahun 2013 dan menetapkan tarif PPH final sebesar 0,5% dari peredaran bruto bagi UMKM dengan omset sampai 4,8 miliar rupiah per tahun. Lalu, tarif PPH berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Perubahan tarif PPH juga diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP yang disahkan pada tanggal 7 Oktober 2021 dan berlaku pada tanggal 1 Januari 2022. Dengan detail, yang pertama, tarif 5% untuk penghasilan sampai dengan 60 juta rupiah, 15% untuk penghasilan antara 60 juta rupiah hingga 250 juta rupiah, 25% untuk penghasilan antara 250 juta hingga 500 juta rupiah, 30% untuk penghasilan antara 500 juta rupiah hingga 5 miliar rupiah, dan yang terakhir 35% untuk penghasilan di atas 5 miliar rupiah. Kemudian terkait penetapan kebijakan itu sendiri, kebijakan PPH terbaru ini ditetapkan pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Pak Jokowi atas usulan Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati. Kebijakan ini sendiri merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 dan mendukung pembangunan nasional. Lalu tujuan kebijakannya, kebijakan ini sendiri bertujuan untuk yang pertama, mendorong pertumbuhan UMKM dengan mengurangi beban pajak. Kemudian, meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dan yang terakhir, membuat sistem perpajakan yang lebih adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu dampak dari kebijakan terhadap mikroekonomi. Dari sisi mikroekonomi, kebijakan ini sendiri memiliki beberapa dampak positif. Di antaranya, yang pertama meningkatkan likuiditas usaha. Dengan tarif pajak yang lebih kecil, UMKM memiliki lebih banyak anggaran untuk investasi dan memperluas usahanya. Lalu, untuk mendorong kewirausahaan, insentif pajak dapat memotivasi lebih banyak orang untuk memulai usaha baru, sehingga dapat meningkatkan lapangan kerja. Dan yang terakhir, pajak yang adil, penyesuaian tarif pajak berdasarkan pendapatan berkontribusi lebih adil bagi pelaku usaha kecil dibandingkan dengan perusahaan besar.
Lalu kita sampai pada kesimpulannya, kebijakan pajak penghasilan dan insentif untuk UMKM di Indonesia mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung sektor yang penting bagi perekonomian. Melalui penyesuaian tarif dan pemberian insentif, diharapkan UMKM dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta membuka peluang lapangan kerja baru. Berikut referensi dari materi presentasi saya. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih Pak Joko dan rekan-rekan semua atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.